Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dalam program Quran Maps Navigasi Hidup Berbasis Wahyu bersama Ustaz Talmin Mukhtar, penerjemah Kitab At-Tafsirul Hadits karya Syekh Muhammad Izzah Darwazah. Pada kesempatan kali ini kita masuk dalam sesi 23 yang membahas hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan kesempatan ini kita akan membahas bahwa ada fenomena menarik dari tafsir. Ada yang mencoba mentakwil tentang sabatu huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah dengan penerjemahan tertentu mencoba mengungkap sesuatu yang dibalik itu. Begitu juga dengan orang-orang Syiah yang mencoba mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah simbol-simbol khusus untuk Ahlul Bait. Bagaimana Syekh Muhammad Izzah Darwazah mengomentari tentang ini? Jadi ada hal yang beliau tulis ya cukup panjang di dalam bab 6 di buku pengantar ini. Syekh Darwazah mencermati bahwa ini sebagian penafsiran ya, sebagian kitab tafsir itu ada yang sangat intens bergelut dengan kode-kode dan rahasia-rahasia lah menurut istilahnya itu, jadi asrar dan kode-kode itu ya. Yang pertama tentang kecenderungan sebagian mufassir atau mungkin juga ini penulis ya secara umum lain yang mencoba untuk menyimpulkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada kode-kode untuk peristiwa tertentu atau kode untuk ilmu tertentu, rahasia tertentu begitu ya. Nah, diantaranya misalnya ada yang menghitung jumlah huruf-hurufnya dan kemudian dari situ mereka mengatakan ini kode untuk ini gitu ya, dan seterusnya dan segala macam lah gitu ya. Dan ada cukup banyak dewasa ini bahkan yang istilahnya apa itu ya, dan angka-angka Al-Quran itu ya matematika ya semacam itulah gitu. Itu apakah seperti itu menjadi tepat gitu ya menurut Syekh Darwazah? Itu justru akan menjauhkan pembaca tafsir ya dari maksud dan tujuan Al-Quran itu sendiri. Karena seperti juga pada sesi sebelumnya ketika kita membicarakan tentang sains misalnya ya, ketika membicarakan tentang balaghah, bayan, nahwu dan seterusnya, bahwa Quran itu kan bukan kitab sejarah, bukan kitab sains, juga bukan kitab balaghah, bukan kitab nahwu. Fakta bahwa di dalam Quran itu memang banyak terdapat fakta-fakta sains, fakta-fakta sejarah, atau hal-hal yang berhubungan sangat erat dengan nahwu, balaghah dan seterusnya. Iya benar. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa Quran itu adalah petunjuk, kitab petunjuk. Maka ketika menulis tafsir itu jangan belok itu menjadi Quran itu menjadi kitab balaghah, kitab nafsu, atau sekarang kalau yang kita bahas ini adalah kitab kode. Kitab kode, kitab rahasia gitu ya. Padahal ini sebuah kitab yang ditujukan untuk membimbing manusia kepada hal-hal yang akan meluruskan kehidupan mereka. Jadi Syekh Darwazah memandang ketika orang bergelut kepada kode-kode seperti itu tidaklah tepat dan menjauhkan Quran dari tujuan sebenarnya. Yang tadi angka-angka gitu ya kan, itu kecenderungan itu sebenarnya sudah di zaman Rasulullah sendiri sudah mulai muncul ya, karena orang-orang Yahudi ketika pertama kali mendapati Rasul turun Alif Lam Mim, kan Al-Baqarah kan turun pertama kali di Madinah ya, dan diawali dengan Alif Lam Mim. Orang Yahudi udah menghitung itu alif itu bobotnya berapa, lam bobotnya berapa, mim berapa. Oh berarti umur umatmu itu cuma segini gitu lah. Habis itu kan orang Yahudi bingung ketika Rasul mengatakan loh, kalau alif lam mim itu begitu, bagaimana dengan alif lam mim shad, kaf ha ain shad, itu kan lebih banyak lagi. Mereka tambah bingung, waduh, kok membingungkan gitu ya. Sehingga batallah dari situ bahwa Quran itu kode-kode itu bermakna seperti itu, karena ternyata Rasulullah sendiri mengatakan enggak begitu. Seandainya benar pasti Rasul akan mengkonfirmasi. Begitu juga kecenderungan sebagian orang untuk melihat bahwa Quran itu ya, terutama para mufassir Syiah ya, karena di dalam tafsirnya nanti Syekh Darwazah itu juga sebenarnya tidak
tidak lupa untuk juga melihat tafsir dari berbagai mazhab ya. Jadi kan seperti juga saya sudah kemukakan di sesi-sesi yang lalu, Syekh Darwaza ini kan di dalam tafsirnya itu membaca banyak sekali kitab tafsir ya. Beliau baca Az-Zamakhsyari. Beliau kan Mu'tazilah ini kan ya. Kan secara umum kita tahu kan itu kelompok Mu'tazilah ini kan ahlul bid'ah gitu ya. Beliau baca tafsirnya untuk melihat ya. Beliau juga baca tafsir At-Tabarsi dari Syiah. Jadi beliau juga baca yang punya kecenderungan filosof seperti Ar-Razi tadi ya. Beliau juga baca tafsir yang punya kecenderungan bahasa yang sangat kuat. Az-Zamakhsyari itu juga punya kecenderungan bahasa kuat juga selain Mu'tazilah tadi. Nah, salah satu yang beliau kasih catatan di sini adalah kecenderungan sebagian mufassir Syiah untuk menjadikan seluruh Al-Quran itu adalah kode untuk Ali, Fatimah radhiyallahu anhuma, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, dan para imam ahlul bait. Sehingga seolah-olah akhirnya seluruh ayat Al-Quran itu isinya hanyalah membela mazhab mereka saja gitu ya. Itu mulai akhirnya menjadikan, lah kalau seluruh Al-Quran isinya cuma itu ya ngapain juga gitu. Tadi dia bilang kalau Quran itu dijadikan sebagai pembenar untuk mazhab-mazhab itu, pada akhirnya akan membelokkan Quran dari tujuan sebenarnya. Jadi kalau yang tadi di sesi sebelumnya kan dipakai membenarkan mazhab-mazhab itu ya, ini kalau tadi kan dengan menggunakan kata, menggunakan nahwu, menggunakan ini ya. Kalau yang di sini tuh menggunakan bahkan huruf-huruf, jumlah angkanya, posisi ayatnya, atau mungkin makna-makna tersembunyi yang katanya mereka itu ya. Sampai kata sebagian ini kan beliau juga membaca tafsir yang sufi ya. Beliau bilang kaum sufi itu mengatakan Quran itu punya sisi zahir, punya sisi batin gitu ya. Sampai kemudian ayat-ayat ini ada ayat-ayat yang makna zahirnya begini, makna batinnya begini. Itu malah bikin rukut juga gitu ya. Sebab kalau makna itu maknanya makna yang isyarah itu yang sangat jauh dari ini, menjadikan bahkan ayat-ayat yang paling jelas sekalipun menjadi tidak bisa diterapkan karena maknanya tidak seperti itu ya. Maknanya jadi maknanya batin ini tadi ya. Itu yang beliau ingatkan supaya orang itu tidak berpaling dari dari tafsir Al-Quran akibat terlalu banyaknya hal-hal yang seperti tadi. Dan yang terakhir itu yang kita singgung di awal tadi adalah tentang huruf ya. Kan ada hadis Rasulullah yang menyatakan, itu hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah menyatakan bahwa Quran itu diturunkan dalam 7 sab'ati ahruf ya, ala sab'ati ahruf. Nah, para ulama kemudian menafsirkan apa sih yang dimaksud dengan 7 huruf itu. Nah, itu Imam Suyuti dalam Al-Itqan itu merinci pendapat para ulama tentang sab'atu ahruf itu sampai 22 pendapat. Jadi panjang sekali. Ini kalau di sini tuh belum rinci nih ya. Ada bisa baca sendiri nanti di sini. Saya sepil saja sebagiannya itu dari 22 pandangan ini. Yang pertama kata beliau adalah wujub versi bacaan gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah 7 macam ayat. Jadi ada ayat yang sifat ada 7 macam ayat. Kata beliau itu kan setelah ini ya meringkas dari pendapatnya para ulama yang ditulis dalam Al-Itqan itu, 7 macam ayat tetap ayat tentang sifat Allah. Yang kedua adalah ayat tentang ayat yang penafsirannya ada dalam ayat yang lain. Ketiga, ayat yang penjelasannya ada dalam sunnah. Yang keempat, ayat yang berisi kisah para nabi. Yang kelima, ayatnya penciptaan segala sesuatu. Yang keenam, ayat tentang surga. Terus yang ketujuh, ayat tentang neraka. Itu tetap sebenarnya ada yang perpandangan begitu. Nanti masih banyak lagi ya. Ada perpandangan 7 huruf itu adalah zahir, batin, fardhu, sunnah, khusus, kemudian perumpamaan. Itu banyak sekali pandangan. Jadi sampai 22 pandangan ada. Ada yang mengatakan 7 huruf itu adalah perintah, larangan, kabar gembira, peringatan, kisah, perumpamaan, terus satunya lagi nahi, segala macam lah di situ. Sehingga kalau
dituruti semua itu, mungkin kata beliau dia, ya sebenarnya itu kan seluruh isi kandungan Al-Quran itu ya itu juga gitu. Jadi ya tidak mau, karena memang ada perintah, ada larangan, juga ada kisah-kisah gitu ya. Tidak membatasi hanya itu gitu ya. Akan tapi ya kalau saking luasnya dia, karena kalau Sayyidah Raza mengatakan gini ya, bangsa Arab itu ketika mengungkap 7 seringkali mengatakan maksudnya adalah banyak sekali gitu ya. Jadi kalau isi Al-Quran dimaksud dengan itu ya tidak terbatas itu saja gitu ya, sangat banyak gitu ya. Tapi bahwa kalau yang tadi Quran diturunkan dalam 7 huruf ya itu kan ada penjelasan lebih lanjut untuk memudahkan. Karena waktu itu kan bahasa Arab itu banyak suku-suku gitu ya, yang dialek mereka juga kadang berbeda, supaya mereka lebih mudah faham, lebih mudah menghafal dan membacakan kepada kaumnya yang mungkin dialeknya berbeda. Itu mereka dimudahkan Quran dalam 7 huruf, yakni dalam 7 dialek. Nah itu yang paling banyak dipegang para ulama. Dialek ya berdasar dialek Nahultail, Quraisy, Mulur dan seterusnya, suku-suku itu yang beragam itu. Kenapa ya? Supaya suku-suku yang berbeda itu sama-sama tetap bisa menerima Al-Quran, memahami Al-Quran dengan mudah menurut bahasa mereka. Ketika kemudian Rasulullah itu sudah wafat dan bangsa Arab itu sudah menyebar ke berbagai bangsa, dan banyak bangsa non-Arabnya masuk Islam dan membaca Al-Quran, perbedaan-perbedaan suku, dialek antar suku itu menjadi tidak penting lagi bagus ini ya. Sebab bagi mereka bahasa Arab dialek manapun tetap bahasa asing ya. Sehingga akhirnya kemudian pilihan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk tidak membiarkan setiap suku membaca dengan dialeknya itu menjadi tepat ya. Tidak dikembalikan kepada lughahnya Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau ini adalah orang Quraisy, ya kembalikan kepada bahasa Quraisy, bahasa yang paling fasih. Sehingga kemudian seluruh timnya itu tidak bebas membaca menurut dialek-dialek yang beragam tadi, tapi kepada satu saja, ini bahasa Rasulullah Muhammad SAW, yakni lughah Quraisy itu. Insyaallah. Ini luar biasa nih saat pandangan Syekh Muhammad Izzat Darwaza tentang beberapa hal yang berkaitan dengan penafsiran Al-Quran, dan beliau menggunakan itu sebagai metodologi beliau di dalam menyusun tafsir ini, sehingga tafsir ini nanti dalam pembahasannya akan lebih sederhana, mudah kemudian untuk difahami, sehingga juga memudahkan kita di dalam mengamalkannya. Para pemirsa sekalian, kita cukupkan sesi ini sampai di sini. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.